Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri lakukan investigasi kasus kebakaran di kantor Bapelitbang, Kota Bandung. Pencurian helm di lingkungan masjid di Kota Cirebon terekam kamera pengawas masjid. Pelaku penganiayaan seekor kucing yang viral di media sosial ditangkap polisi di Kabupaten Sumedang. Kita ke informasi selanjutnya. Pencurian helm di lingkungan masjid di Kota Cirebon makin marak terjadi. Seperti yang terekam kamera pengawas Masjid Al-Amin Kecamatan Kesambi. Seorang ibu mencuri helm ditemani orang yang diduga sebagai suami dan anaknya. Dengan tenang, seorang wanita terlihat turun dari motor dan mengambil helm dari motor lain. Yang jelas bukan miliknya. Aksi pencurian helm ini terekam kamera pengawas Masjid Al-Amin, Kampung Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Pelaku diduga pasangan suami istri menggendong anak kecil. Kurang dari 1 menit, helm berwarna pink yang tersimpan di motor raib digondol pasangan pencuri ini. Usai salat, pemilik helm sangat terkejut mendapati helmnya telah hilang. Pencurian helm seperti ini telah 2 kali terjadi di masjid ini. Pengurus masjid sebelumnya sudah mewanti-wanti jamaah agar menyimpan barang di tempat yang sudah disediakan. Kejadian itu waktu sholat maghrib ya, jadi persis ada bis iqomat, kita masuk semua. Nah itu mereka rupanya kondisinya sepi, dia masuk, kemudian yang bonceng itu keluar ngambil helm, ya, hanya beberapa saat lah. Berapa detik Pak ya? Ya hanya beberapa detik, langsung dia keluar lagi seperti itu. Sejauh ini pihak Dewan Kemakmuran Masjid Al-Amin belum melaporkan peristiwa pencurian pelindung kepala tersebut ke pihak kepolisian dengan berbagai pertimbangan. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon. Seorang wanita melaporkan penganiayaan yang dilakukan pengemudi ojek daring. Hal ini terjadi karena sang pengemudi ojol marah saat pesanannya dibatalkan oleh sang wanita yang merasa menunggu terlalu lama. Kesal karena pesanan ojek daring dibatalkan, pengendara ojol memukul seorang wanita yang tadinya melakukan pesanan. Penganiayaan ini sempat direkam oleh warga sebelum petugas keamanan datang untuk menyelamatkan sang wanita dari kemarahan pengendara ojol. Penganiayaan ini kemudian viral di media sosial dan mendapat banyak kecaman dari warganet. Sang pengendara ojol menyatakan kesal karena dibatalkan pesanannya. Sementara sang wanita yang memesan ojol menyatakan terpaksa membatalkan pesanan karena terlalu lama menunggu kedatangan pengendara ojol. Akibat dugaan penganiayaan ini, korban mendapatkan luka lebam di pinggang sebelah kiri. Ya sudah, minta maaf ya, kalau gitu saya cancel aja. Dia bilang ya sudah cancel aja, sudah sama-sama meng-cancel, setuju. Story-nya pun juga ada. Akhirnya saya minta tolong lagi kembali ke tukang penjaga parkir cancel karena saya tidak tahu di mana titik cancelnya. Akhirnya dibantuin kan saksi saya. Terus saya minta bantuan lagi pesan Grab yang pesan driver ojol Grab yang kedua. Kami sudah melakukan upaya hukum terkait peristiwa dugaan penganiayaan dan dugaan perbuatan tidak menyenangkan kepada yang bersangkutan. Selain itu juga kami juga sudah mencadangkan terkait laporan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan ini akan kami cadangkan selanjutnya. Polisi yang telah menerima pengaduan ini akan mengadakan penyelidikan dari materi video dan saksi yang melihat langsung kejadian. Benar, saudari AK sudah melakukan pengaduan ke Polrestabes Bandung hari Senin tanggal 7 November tahun 2022 dan saat ini Satreskrim Polrestabes Bandung sedang melakukan penyelidikan. Apapun masalahnya, tindakan penganiayaan tentu tidak dapat dibenarkan. Pembelajaran berharga agar bisa mengendalikan emosi agar tidak terseret kasus hukum. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.
Seorang pelaku curanmor diamuk massa hingga babak belur di Desa Pasir Jengkol, Kecamatan Majalaya, Karawang. Modus pelaku adalah meminjam motor korban dan berusaha kabur. Naas, pelaku tertangkap oleh warga yang melakukan pengadilan jalanan. Diduga menjadi pelaku pencurian sepeda motor, seorang pria dipukul massa di Majalaya, Karawang. Sang pria ternyata seorang tukang ojek yang mangkal di depan pom bensin Pelawat, Desa Pasir Jengkol. Ia diyakini telah mencuri motor korban. Modusnya adalah meminjam motor tetapi tak mengembalikannya. Korban yang mengenali pelaku spontan mengajak massa untuk melakukan pengadilan jalanan. Cari di jalan, balik pasir, dari pasir, pojok. Oh, jadi motornya dipinjam? Iya. Oh, jadi bolak-balik terus? Tujuannya nggak jelas? Usai diamuk massa, polisi membawa pelaku ke Mapolsek Majalaya. Hingga saat ini polisi belum menjelaskan identitas pelaku. Samsun Nursyah melaporkan dari Kabupaten Karawang. Pencurian yang terjadi pada siang hari bolong di Kota Cimahi akhirnya terungkap. Pelaku yang berambut gondrong terekam kamera CCTV saat menyatroni rumah mewah untuk menggasak perhiasan emas bernilai jutaan rupiah. Kamera CCTV merekam seorang pria berambut gondrong saat keluar dari sebuah rumah mewah milik keluarga Heru di kawasan Cipageran, Kota Cimahi. Setelah diselidiki, pria berusia 40 tahun itu ternyata baru saja menyatroni rumah korban dan menggasak sejumlah perhiasan emas senilai 15 juta rupiah. Peristiwa pencurian ini terjadi pada hari Rabu 9 November 2022. Oleh korban langsung dilaporkan kepada aparat kepolisian. Penyidik Satreskrim Polres Cimahi kemudian bergerak ke salah satu lokasi tempat tinggal pelaku di Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Setelah mencocokkan identitas pakaian yang dikenakan saat menyatroni rumah korban, polisi langsung menciduk Aji, pelaku tunggal dalam kasus ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kemudian juga didukung dengan alat bukti rekaman CCTV, memang dugaan kejadian tindak pidana pencurian ini dilakukan oleh pelaku tunggal ataupun satu orang. Dan adanya CCTV itu menguatkan alat bukti penyidik dan sudah diakui oleh pelaku bahwa benar dialah yang terekam oleh gambar CCTV tersebut. Sesuai dengan pemeriksaan dan juga keterangan dari korban, barang yang hilang itu ada logam mulia kurang lebih 25 gram. Dan saat ini yang berhasil diamankan sebagai barang bukti, salah satunya ada emas logam mulia 5 gram, kemudian uang hasil penjualan dari BB yang telah dijual oleh si pelaku. Polisi menyita uang tunai 5 juta rupiah dan perhiasan emas yang belum sempat terjual. Pelaku bakal dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Media sosial kembali dihebohkan dengan video aksi penganiayaan seekor kucing. Kali ini, kucing dijadikan objek latihan anjing pemburu babi hutan. Penganiayaan kucing terjadi di Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Video penganiayaan kucing dengan durasi kurang dari 1 menit harus kami blur karena mengandung konten kekerasan. Video ini viral di media sosial yang menggambarkan seekor kucing yang lemas dan ketakutan dengan kondisi leher terikat. Kucing dijadikan objek latihan serangan seekor anjing pemburu babi hutan. Video ini dikecam warganet dan diperkirakan diambil di Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Polisi telah menahan dan meminta keterangan pelaku. Hal tersebut dilakukan untuk menimbulkan keberanian terhadap anjing ini tersebut, ya, sehingga untuk melatih anjing tersebut supaya berani dilakukanlah dengan kucing ini. Itu mitos atau informasi dari rekan-rekannya seperti itu, sehingga saudara RD ini melakukan hal tersebut, sehingga pada saat anjing yang kita gunakan ini nanti yang dia gunakan ini di lapangan akan adanya keberanian.
Untuk kasus hukumnya sendiri seperti apa, Komandan? Untuk sementara ini kita lakukan musyawarah aja, memberikan peringatan kepada yang bersangkutan dan membuat surat pernyataan dan tidak melakukan lagi kegiatan tersebut. Memang kalau kita lihat dari status saudara RD ini, untuk orangnya pendidikannya agak kurang juga, sehingga kita selalu memberikan suatu himbauan dan pendekatan dan pengetahuan kepada saudara RD ini untuk mengetahui bahwa kegiatan yang dilakukan itu adalah sangat dilarang. Saya minta maaf atas kiranya video yang saya buat tentang penyiksaan hewan kucing. Atas kejadian ini, atas kejadian tersebut saya meminta maaf. Saya menyesal dan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya tersebut. Polisi tidak melakukan penahanan dan pelaku telah menandatangani pernyataan tidak mengulangi perbuatannya. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang.